Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, siswa-siswi kelas 1 SDN Jakarta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Ustadz akan mengajak kalian, Ustadz akan mengajak kalian untuk berkeliling SDN Jakarta, berkeliling SDN Jakarta untuk apa? Untuk kalian lebih memahami apa aja sih yang ada di lingkungan SD MIS Jakarta. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama Ustadz Aji Ustadz Aji ini insya Allah nanti akan mengajak kelas 2 tapi hari ini Ustadz akan membawa kalian semua berkeliling ke SD MIS Jakarta. Yang pertama kali kita kunjungi ialah tempat di mana Ustadz berdiri saat ini, yaitu kita berada di depan SD MIS Jakarta. Bisa dilihat di sini ada mulai dari pintu masuknya Jadi untuk pintu masuknya itu ada dua, ada pintu Akwat dan pintu Ikhwan. Jadi nanti anak-anak soleh maupun soleha jangan sampai salah masuk jangan sampai salah masuk. Jadi untuk anak-anak yang Akwat silakan masuk ke pintu Akwat. Untuk yang Ikhwan silakan masuk melalui pintu Ikhwan. Lalu selanjutnya itu ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada rak sepatu. Jadi nanti begitu anak-anak datang dari mobil atau dari motor bisa langsung turun di sini, mobilnya di-stopkan di sini. Lalu untuk yang Ikhwan taruh sepatunya di sini, taruh sepatunya di sini secara rapi dan tidak berantakan, harus rapi dan tidak berantakan. Untuk yang Akwat ada di sebelah sana, di sebelah sana nanti disusun secara rapi dan tidak berantakan, atau boleh juga nanti dibawa ke dalam Nah ini untuk gedung SDN Jakarta yang berwarna biru. Nah ada juga gedung MIS Jakarta yaitu yang ada di sebelah sana, yang ada di sebelah sana yaitu adalah gedung SMP dan SMA Di sini ada gedung SMP dan SMA. Nah di sini untuk proses pembelajaran level level SMP dan level SMA. Nanti anak-anak Ustadz jangan sampai salah masuk Ingat, yang warnanya biru adanya di sebelah sana, yang ini untuk SMP dan SMA. Lalu ada juga di sebelah kiri sana Ustadz Alun, kita bisa ikut ke sini sebentar. Itu di sebelah sana, sebelah kirinya Ustadz, yang saya tunjuk di sebelah sini, di sebelah persis gedung biru ini ada namanya gedung TK. Di sana ada kegiatan proses belajar mengajar untuk level TK. Di sana juga ada tempat main, perosotan, lalu ada tangga dan segala macamnya untuk proses pembelajaran TK. Nah mungkin untuk bagian depannya seperti ini Jadi nanti begitu datang dari sana menggunakan mobil, motor atau jalan kaki, silakan masuk ke sini lalu ke gedung biru, lalu langsung meletakkan sepatunya di sana, kanan dan kiri, Ikhwan dan Akwat, lalu menyapa guru yang ada di depan pintunya Jangan main masuk saja, harus salim dan memberi salam kepada ustadz atau ustazahnya. Baik, itu saja yang ada di depan Oh, jangan lupa satu lagi di sebelah sini. Di sebelah sini ada namanya kantor ataupun ruangan petugas keamanan, atau kita bisa sebut security Di sini bapak-bapak ini yang akan menjaga keamanan kendaraan kita ataupun menjaga keamanan gedung kita supaya tidak dicuri ataupun ada barang yang hilang, seperti itu. Baik, itu saja. Lalu kita akan melanjutkan mulai masuk ke gedung MIS SD MIS Jakarta. Penasaran kan di dalamnya itu ada apa aja? Nah, untuk lebih lanjut dan lebih lengkapnya, ayo ikutin Ustaz. Kita masuk. Kita masuk. Yang pertama tuh tadi Ustaz bilang meletakkan sepatunya di rak sepatu jangan sampai berantakan. Dibuka, dirapikan, lalu kita masuk Ingat, karena Ikhwan kita masuknya lewat pintu Ikhwan Nah di sini ada pertama kali kita akan masuk ke resepsionis anak-anak. Jadi di resepsionis ini nanti segala keperluan ketata usahaan, misalnya ada
mungkin juga ada yang ingin mengurus sesuatu atau ingin bertanya tentang SDMIS, bisa masuk ke gedung resepsionis. Atau misalnya, Ustadz, aku belum dijemput nih Ustadz, ini aku belum jemput aku, boleh nggak Ustadz telepon Umi? Boleh, nanti kamu minta tolong ke resepsionis untuk teleponkan ke Uminya, atau nanti bisa melalui Ustadz atau Ustazah wali kelasnya, yaitu untuk di resepsi. Nah, selanjutnya yang setelah dari resepsionis ini ada namanya perpustakaan ya. Nih, ini nanti ada perpustakaan. Ya, di perpustakaan ini kamu anak-anak soleh ataupun solehah, kamu bisa membaca buku di dalamnya. Lalu juga bisa meminjam buku untuk dipakai paginya, mungkin mau dibaca, siangnya mau dibaca, nanti sorenya dikembalikan, itu boleh. Lalu ada beberapa juga catatan yang harus dipatuhi selama di perpustakaan, antara lain yang pertama, tidak boleh makan dan minum selama di perpustakaan. Yang kedua, tidak boleh ribut, bercanda ataupun ngobrol di perpustakaan. Lalu yang ketiga, ketika sudah selesai menggunakan buku, kembalikan bukunya seperti pertama kalian meminjam. Jadi tidak boleh taruh buku nih, harus pinjam buku, taruh begini aja, ditinggal gitu. Kamunya main, kamunya apa gitu, itu kasihan ya, nanti petugas perpustakaannya harus membereskannya kembali. Nah, untuk mau lihat di dalamnya ini ada apa saja, mungkin kita bisa lihat. Nah, karena ini sedang tadi Ustaz bilang ada persiapan untuk tahun ajaran baru, jadi sementara sedang dipersiapkan untuk keperluan buku selama tahun ajaran baru nanti. Nanti kalau mau tahu lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kamu bisa nanti ketika kamu sekolah, kamu boleh pinjam buku atau belajar di perpustakaan. Oke, selanjutnya sebentar supaya lebih nyaman lagi. Nah, ini ada yang pertama kali kita lihat lagi setelah perpustakaan adalah ruang guru ikhwan ya, ruang guru ikhwan anak-anak. Jadi di ruang guru ikhwan ini nantinya ustadz pengajar atau ustadz Al-Quran itu akan bertugas ataupun beristirahat ataupun mengobrol ataupun mengerjakan tugasnya di sini. Jadi ustadz-ustadznya berkantor di sini ya, ruangannya ada di sini. Kamu kalau misalnya mencari ustadznya, mencari ustadz siapa? Misalnya Ustadz Dwi mana? Ustadz Ahlun mana? Ustadz Arifin mana? Ya mungkin bisa kamu menuju kantor. Ataupun misalnya kamu sedang bermain, terus ada kejadian gitu, langsung ke ustadznya, cari ustadznya di ruang guru ini. Atau ada keperluan lain cari. Tapi ingat, adab ketika masuk kantor guru. Nah, kemarin sudah ataupun sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan adab. Ataupun kalau misalnya belum, nanti akan ada ya video adab untuk masuk ke kantor guru. Selanjutnya, nah ini anak-anak nih, khusus anak-anak ikhwan ya, anak-anak ikhwan kelas 1 yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Ini adalah ruang kelas yang pertama, ada ruang kelas 1 Umar ya. Anak-anak di sini nanti anak-anak yang kebagian ataupun ada di kelas 1 Umar, nanti anak-anak bisa dari masuk langsung di ruang pertama ini adalah ruang kelas 1 Umar. Jadi untuk belajar, bermain, atau makan, atau ngobrol, anak-anak bisa menuju masuk ke ruang kelas ini. Oke, anak-anak soleh tadi kita akan segera masuk ya, masuk ke ruang kelas 1 Umar. Nah ini dia, Masya Allah ya, ruangannya sudah rapi, sudah bersih, dan inilah ruang kelas yang nanti akan anak-anak soleh untuk belajar ya, anak-anak soleh gunakan untuk belajar. Nanti ustadznya atau ustazahnya mengajar di kelas ini, lalu disini ada papan tulis, nanti anak-anak duduk sesuai dengan tempat duduk yang sudah ditentukan, atau nanti ada kesepakatannya baik dari ustadznya atau ustazahnya, atau nanti sesuai dengan kehadiran. Nah itu bisa bebas diskusikan bagaimana teknik memilih tempat duduknya. Nah kurang lebih seperti ini. Ada setiap kelas ya, di setiap kelas itu pasti ada AC-nya ya. Jadi anak-anak jangan takut, Ustaz panas belajarnya nanti gimana gitu. Enggak, insya Allah setiap kelas sudah dibekali oleh AC atau pendingin ruangannya. Nah ini untuk ruang kelas 1 Umar. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu untuk kelas 1 juga ya, untuk ruang kelas 1 juga, yaitu kelas
yang kedua kelas 1 Abu Bakar. Jadi kalian tuh dibagi dua kelas ya. Kelas satunya itu ada kelas 1 Umar dan kelas 1 Abu Bakar. Nah, untuk kelas 1 Abu Bakar kita lihat isinya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan kelas 1 Umar yang sebelumnya sudah kita lihat ya, sudah kita tahu bahwa di dalamnya itu tidak lain dan tidak bukan. Isinya ialah seperti ini, ada meja, ada kursi. Nah, ini tinggal diturunkan. Nah, nanti anak-anak ketika sudah selesai belajar setiap harinya, itu anak-anak yang tiket maupun yang tidak tiket itu kerjasama ya, kerjasama untuk apa? Untuk menaikkan bangku supaya apa? Supaya bisa dibersihkan lantainya ya, supaya bisa dibersihkan lantainya, sehingga ketika besoknya kalian ingin menggunakan ruang kelas ini untuk belajar lagi, itu kalian bisa nyaman, kelasnya sudah bersih, sudah rapi, sudah tertib seperti itu. Nah ini ya, pemandangan sama seperti tadi, ada AC-nya juga, nanti ruang ustadz atau ustadzanya yang pembelajarnya di sebelah sini, kalian silakan pilih tempat duduknya di mana saja. Ini ada buku-buku kalian yang nanti insya Allah siap dibagikan untuk kalian belajar di tahun ajaran yang baru. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya, anak-anak. Ruangan selanjutnya itu di sebelah kelas 1 Abu Bakar ini ada toilet ya, ada toilet anak-anak. Ada toilet ini, jadi ada dua toiletnya, yaitu toilet akhwat dan toilet ikhwan. Toilet akhwat dan toilet ikhwan. Coba ikutin Ustaz lagi. Toilet akhwat, toilet ikhwan. Coba. Iya, pintar. Coba sekali lagi ya. Iya, pintar ya. Jadi jangan sampai salah masuk. Ini ada toilet akhwat, ini toilet ikhwan. Jadi anak-anak ustadz yang soleha ketika ingin buang air kecil, ingin pup, ingin buang air besar, itu boleh minta tolong sama ustazahnya untuk apa? Untuk membantu mengantarkan saja ya, untuk membantu mengantarkan saja. Karena kalian ini sudah kelas 1 SD, bukan TK lagi ya anak-anak. Jadi tidak ada tuh ceritanya, Ustaz aku pipis di celana, Ustaz aku pup di celana. Itu tidak ada lagi ceritanya untuk kelas 1 SD. Kalau mungkin kelas masih TK, mungkin iya wajar karena masih kecil. Tapi kalian sudah kelas 1, tidak ada lagi yang Ustaz aku mau kamar mandi, aku nggak bisa siram pup aku nggak bisa. Itu nggak ada lagi ceritanya seperti itu ya. Kalian sudah besar, harus bisa pup sendiri, lalu pipis sendiri. Mungkin kalau mau diantarkan sama ustadznya cukup mengantarkan sampai pintu saja. Nah, kalian silakan selesaikan urusannya di dalam, lalu keluar lagi. Tidak boleh main lama-lama di kamar mandi karena tidak baik. Nah itu. Jadi toilet ikhwan, toilet akhwat. Coba sekali lagi. Toilet ikhwan, toilet akhwat. Nah, di seberang dari toilet ini ada ruang kelas, yaitu ruang kelas 2Ali. Nanti kelas 2Ali ini akan ditempati oleh kakak kelas kalian kelas 2. Kelas 2 yaitu kelas 2Ali yang ikhwan ya, ikhwan. Jadi untuk ruangan kelas 1 ini, di lantai 1 ini semuanya ialah ruangan kelas ikhwan ya. Untuk isinya kurang lebih sama ya. Untuk isinya kurang lebih sama, ada bangku, ada meja, ada papan tulis, ada jam dan yang lain sebagainya. Nah, di setiap sudut lorong atau lantai itu biasanya ada tersedia tempat sampah ya anak-anak. Jadi tidak ada ceritanya Ustaz aku habis makan, minum, buangnya sembarangan. Buangnya di kolong meja, buangnya di kolong bangku, itu tidak ada ceritanya ya. Karena hanya akan menambah ataupun membuat kelas menjadi kotor, menjadi bau, menjadi bau busuk ya kalau makanan dibiarkan berhari-hari di dalam kelas. Jadi kalian buang sampahnya di tempat sampah. Lalu juga biasanya di setiap lorong itu ada dispenser anak-anak. Jadi anak-anak yang membawa tempat botol minum, lalu mungkin ketika belajarnya haus, lalu dihabiskan minumnya, jangan khawatir, kalian bisa mengisi ulangnya di dispenser ini. Insya Allah setiap hari selalu ada air untuk kalian minum. Jadi tidak perlu khawatir ketika kalian tidak membawa air minum. Lalu selanjutnya adalah kelas 2 Usman ya. Tadi seperti Ustaz yang sudah bilang, jadi untuk kelas di lantai 1 ini isinya kelas
ikhwan semua ya, ikhwan semua. Di sini juga sama, kurang lebih ada bangku, meja, terus loker, lalu ada jam dinding, lalu ada papan tulis yang tidak kalah pentingnya. Baik, itu saja anak-anak soleh untuk yang di lantai 1. Kalian nanti untuk anak-anak baru ikhwan lebih banyak beraktivitas di sini ya, lebih banyak beraktivitas di sini. Bukannya tidak boleh naik ke lantai atas, tapi karena kalian masih kelas kecil, kelas rendah, khawatir kalau main ke atas nanti jatuh. Jadi kalian cukup mungkin bermain di lantai sini atau mungkin nanti bisa keluar gitu ya untuk jajan ataupun hal lainnya gitu ya. Oke, itu untuk lantai 1. Selanjutnya kita mulai lanjutkan lagi di lantai 2 ya, di lantai 2. Di lantai 2 ini untuk masuk ke lantai 2 kita menuju tangga. Nah, ini tangganya, dan kamu kalau mau naik ke atas harus berhati-hati ya. Tidak boleh berlarian, tidak boleh bercanda, dan tidak boleh naik ke sini ya. Ini biasanya penyakit nih ya, penyakit anak-anak nih. Kalau turun dari atas semuanya buru-buru lalu bercanda di sini. Nah, itu tidak boleh karena khawatir apa? Nanti bisa terjatuh ya. Nanti bisa terjatuh. Pokoknya hati-hati ke atas, jangan sampai kalian terjatuh. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di lantai 2 ya. Nah, untuk lantai 2 ini, anak-anak, untuk lantai 2 ini semuanya adalah full akhwat ya. Nah, di sini ada hijab ya. Ada hijab ini bukan tanpa tujuan atau tanpa maksud, yaitu supaya anak-anak ikhwan yang naik ke atas atau anak-anak akhwat yang turun, anak-anak ikhwan yang turun ke bawah ini bisa tidak melihat ke arah akhwat, supaya membatasi penglihatan, supaya tidak melihat ke akhwat ya. Jadi akhwat ini sangat dijaga betul ya, tidak boleh kalian bertatapan dengan akhwat ataupun bercanda ataupun ngobrol. Nauzubillah ya, jangan sampai kalian bercanda dengan akhwat gitu. Jadi kalau dari atas langsung turun ke lantai 1 atau dari lantai 1 turun ke lantai atas. Nah, untuk akhwat, nah inilah ruangan kalian nantinya ya. Ruangan lantai 2 ini akan kalian gunakan untuk belajar dan mungkin bermain, lalu ngobrol sama teman-temannya. Dan di sini kalian silakan beraktivitas di sini. Sebaliknya juga seperti tadi ikhwan tidak boleh dari lantai atas ke bawah lalu mampir di sini. Kalian juga seperti itu ya. Jadi kalian begitu masuk langsung naik ke lantai 2 ya. Langsung naik ke lantai 2, jangan berlama-lama di lantai 1 dan tidak berlama-lama di lantai 3 karena itu akan menimbulkan gesekan ataupun mungkin nanti jadi lihat-lihatan atau mungkin jadi ngobrol gitu ya. Dan itu di sekolah kita itu tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak yang pertama ingin Ustadz perkenalkan ialah ruangan ini ya. Ini adalah ruangan guru akhwat. Jadi buat anak-anak solehahnya Ustadz, untuk nanti kalian misalnya ada keperluan mencari ustazahnya, lalu ingin misalnya ada ustazahnya yang belum masuk kelas atau mungkin ada ustazahnya yang sakit, kalian mencarinya di mana? Di ruang sini. Atau mungkin kalian butuh mau nelfon uminya atau mau minta tolong hubungi siapa, kalian bisa mencari walasnya. Ketika memang kalian tidak menemukannya di kelas atau di mana, kalian bisa coba cek di ruang guru akhwat ini. Di ruang guru akhwat ini seperti di ruang guru ikhwan tadi, guru-guru akhwat akan berkoordinasi di sini ya, berkoordinasi di sini, ngobrol di sini, kerja di sini, lalu melancarkan ataupun mengerjakan kerjaan tugasnya di sini ya. Banyak menaruh barang-barangnya di sini, dan mungkin beberapa juga ada yang menaruh barangnya di kelas, tapi lebih seringnya banyaknya ada di sini. Lalu kedua ada ruang kelas 6 Maimunah ya anak-anak. Ada ruang kelas 6 Maimunah. Ruang kelas 6 Maimunah ini seperti kelas pada umumnya, terdiri atas bangku-bangku, meja-meja, dan segala macam peralatan yang ada di kelas. Nah, untuk ini nanti untuk kakak kelas kalian yang sekarang sudah kelas 6, kita akan belajar di sini.
Lalu di sebelah sini, nah ini ada namanya ruang kaca ya. Di lantai 2 dan di lantai 3 ada ruang kaca ya anak-anak, ada ruang kaca. Ruang kaca ini untuk yang di lantai 2 itu difungsikan untuk tempat meletakkan alat peraga sekolah. Tempat apa? Tempat meletakkan alat peraga sekolah. Isinya apa aja sih Ustaz? Isinya itu ada alat peraga untuk pelajaran biologi, ada untuk mungkin pelajaran IPA, ada untuk pelajaran apapun, dan ada juga alat-alat tulis ya, ada alat-alat tulis seperti mungkin pulpen, pensil ya, itu untuk kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Lalu di sebelah sini, nah ini nih, anak-anak solehannya Ustadz tadi, ini ada kelas 1 Khadijah ya, untuk kelas 1 Khadijah. Untuk kelas 1 Khadijah ini nanti kalian untuk anak solehannya bisa belajar di kelas ini ya, bisa belajar di kelas ini. Nanti begitu kalian naik untuk anak-anak soleh kelas 1 Khadijah yang baru, nanti kalian bisa belajarnya di sini. Kurang lebih itu isinya sama ya, kurang lebih isinya sama. Nanti kamu bisa melihat isinya ada apa aja sih ya, kurang lebih sama, ada buku, ada meja, ada bangku, ada apa namanya papan tulis, lalu ada ya. Lalu yang kedua juga sama, ini ada kelas 1 Aisyah ya, kelas 1 Aisyah. Jadi untuk kelas 1 dibagi 2, kelas 1 akhwat dibagi 2 kelas. Yang pertama ada kelas 1 Khadijah, lalu yang kedua ada kelas 1 Aisyah ya. Aisyah ini nanti anak-anak Ustadz yang berada di kelas Aisyah langsung begitu masuk dari tangga masuk ke ruang kelas 1 Aisyah. Nah di sini isinya itu ada apa aja sih di ruang kelas 1 Aisyah ini? Nah ini ruang kelas 1 Aisyah, Masya Allah ya. Jadi di ruang kelas 1 Aisyah ini ada seperti ini bentuknya ya. Jadi ada meja, kursi, ada papan tulis, lalu ada data administrasi, lalu ada papan untuk menempelkan hasil karya. Dan disinilah kalian nanti belajar. Dan jangan lupa yang tadi sudah Ustaz tadi jelaskan, di sana ada AC ya. Jadi kalian tidak perlu merasa gerah ketika kalian belajar. Nah, silakan nanti anak-anak kelas 1 Aisyah kalian belajar di sini dengan semangat seperti itu ya anak-anak. Nah ini satu tutup kembali. Nah selanjutnya itu adalah kelas 2 Hafsah ya, kelas 2 Hafsah. Di kelas 2 Hafsah ini nanti kalian akan belajar ketika kalian sudah kelas 2 atau untuk kakak-kakak kelas kalian yang sudah berada di level kelas 2. Nah, nanti kelas 2 ini akan belajar di sini. Isinya apa sih? Sama aja seperti kelas-kelas pada umumnya. Ada bangku, ada meja, ada papan tulis, ada loker, ada AC, dan ada jam dinding ya, ada jam dinding seperti itu. Selanjutnya di sebelah kelas Hafsah ini ada kelas 2 Zainab ya, kelas 2 Zainab. Jadi kelas 1, kelas 2 ruang guru. Nah ini ada kelas 2 Zainab. Isinya juga sama seperti tadi. Di kelas 2 Zainab ini ada bangku, meja, ada papan tulis, ada meja guru, ada jam dinding, dan juga AC. Terhadap semua kelas ya, terhadap semua kelas yang sudah Ustaz kenalkan ataupun yang belum Ustaz kasih lihat, itu kalian berkewajiban untuk apa? 1, kalian wajib untuk apa? Menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Kedua, kalian wajib untuk merawat dan menjaga barang-barang itu supaya tidak rusak. Yang ketiga, berkewajiban untuk menjaga kelas selalu rapi dan bersih. Tidak boleh meninggalkan kelas kecuali kelasnya sudah bersih. Ya, seperti itu. Nah, seperti di lantai 1 tadi, di lantai 1, untuk di lantai 2 ini ada juga toilet ya anak-anak, ada toilet, yaitu yang pertama ada toilet guru dan ada toilet siswi. Karena di sini ialah seluruhnya penghuninya ataupun makhluknya ya, makhluknya itu adalah
akhwat ya, akhwat. Jadi toiletnya ini dibagi dua, yaitu toilet guru akhwat dan toilet siswi ya, karena tidak ada toilet ikhwan di sini. Jadi akhwat dua-duanya. Seperti tadi ada tempat menyimpan sendal, seperti yang Ustaz bilang tadi ada apa namanya, setiap lorong pasti ada tempat sampah. Lalu juga di sini ada alat-alat kebersihan yang bisa kalian gunakan untuk bebersih. Nah ini untuk apa sih anak-anak? Wah Ustaz kok sekolah kita bagus-bagus kok bolong sih Ustaz gitu kan? Nanti ada pertanyaan seperti itu. Jawaban Ustaz apa? Anak-anakku yang Ustaz sayangin dan Ustaz banggakan, ini bukan bolong ya, bukan bolong. Kalau bolong itu biasanya dia tidak beraturan, tapi ini beraturan kotaknya. Untuk apa? Yaitu nanti akan di sini akan dibuat jendela, ya jendela supaya ada sirkulasi udara masuk dari sini, atau mungkin bisa cahaya masuk dari sini. Karena apa namanya, supaya udaranya lebih baik lagi, lebih bagus lagi kualitas udara yang kalian hirup di gedung ini, maka jendela ini nanti akan dibuat sedemikian rupa ya. Jadi bukan bolong atau bukan Ustaz bolongin, bukan ya anak-anak. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kelas 3 Maryam. Kelas 3 Maryam ini nanti akan ditempati oleh kakak kelas kalian yang sudah ada di level kelas 3. Atau nanti kalau kalian 2 tahun lagi setelah kalian sudah naik ke kelas 3, kalian akan belajar di sini. Kalau kelasnya tidak berubah ya, jadi isinya sama aja ya, isinya sama aja. Ada buku, ada apa namanya, meja, ada kursi, ada tempat untuk tempat sampah mungkin, lalu ada juga papan tulis seperti itu ya. Ini untuk kelas 3 Maryam. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas 3 Saudah ya, kelas 3 Saudah. Kelas 3 Saudah ini sama seperti kelas pada umumnya, yaitu isinya ada meja, kursi, papan tulis, dan hal-hal seperti yang ada di kelas. Nah ini sekarang muncul pertanyaan, Ustadz, tadi yang udah Ustadz kenalin kelas 6, terus ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya sampai kelas 3. Ustadz, kelas 4 sama kelas 5 nya mana? Ada pertanyaan seperti itu. Ustadz, kelas 4 sama kelas 5 nya, kelas 5 nya di mana? Kelas 4 dan kelas 5 nya itu berada di gedung sebelah ya, di gedung sebelah, yaitu di gedung TK ya, di gedung TK sebelah sini berarti ya. Gedung TK-nya sebelah sini, di sebelah sana yang tadi sudah kita lihat di depan. Jadi mereka akan belajar di gedung TK itu di lantai 2-nya ya. Di lantai 2-nya ada ruangan kosong, ada 4 ruangan yang akan difungsikan untuk belajar kelas 4 dan kelas 5 seperti itu. Jadi jangan bilang Ustaz, masa dari kelas 3 langsung loncat ke kelas 6 sih? Enggak ya, enggak seperti itu. Nah inilah untuk ruangan kelas 2 di ruangan di lantai 2 yang ada di SD MIS Jakarta. Semua aktivitas akhwat akan berada di sini. Ikhwan tidak boleh masuk, akhwat juga tidak boleh keluar ataupun main ke tempat lain, kecuali mungkin mau jajan atau mau pulang atau datang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke lantai 3 ya. Kita lanjut ke lantai 3 ya. Seperti biasa, jangan terburu-buru ketika naik ke lantai 3 ini, harus hati-hati dan tidak boleh bercanda ya. Nah di sini nih ada loker ya, ataupun loker piala atau piagam. Nanti prestasi-prestasi SD MIS baik di bidang umum, bidang diniyah ataupun bidang perlombaan-lombaan olahraga, itu ketika ada juara, mendapatkan juara 1, 2, 3 dan mendapatkan piala akan dipajang di sini. Jadi anak-anak soleh Ustadz silakan berprestasi sedemikian rupa, menangkan piala-piala yang ada di luar sana dengan prestasi kalian, lalu nanti akan dengan bangganya kami akan menaruh piala tersebut di sini supaya dilihat oleh banyak orang. Seperti itu ya anak. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Oke. Di lantai 3 ini kita akan mulai dari sebelah kirinya Ustaz Haji ya. Sebelah kirinya Ustaz Haji. Di sebelah kiri ini kamu bisa lihat di sini ada tadi seperti Ustaz bilang di lantai 2, yaitu ada ruang kaca. Kalau ruang kaca di lantai 2 itu difungsikan untuk meletakkan alat peraga, di lantai 3 ini ialah ruang kepala sekolah. Ruang apa? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Ruang kepala sekolah akan berkantor di sini, dia akan mengerjakan tugasnya di sini, lalu
Lalu nanti ketika ada masalah terkait guru ataupun apa, nanti akan berdiskusi di sini. Seperti itu ya. Dan tidak bisa sembarangan anak-anak masuk ke sini gitu ya, karena anak-anak tidak diperbolehkan kecuali ada kepentingan ya. Jadi tidak boleh main di dalam sini. Lalu yang selanjutnya itu ialah kelas apa nih? Ada kelas 5 Yasir ya. Ini untuk kelas 5 Yasir. Kelas 5 Yasir ini akan diisi oleh anak-anak ataupun kakak kelas kalian yang ada di kelas 5 Yasir ini. Nah, isinya apa aja? Sama seperti kelas pada umumnya. Itu ada bangku, ada kursi, meja, ada jam, ada loker, lalu ada buku-buku di dalamnya. Lalu ke sebelah sini ya, kelas ke sebelah sini, yaitu ini kelas 4 Abu ya, 4 Abu Ubaidah ya. Kelas 4 Abu Ubaidah akan belajar di sebelah sini. Ya, jadi untuk di lantai 3 ini semuanya dikhususkan untuk kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 3 sampai kelas 6 Ikhwan ya, kelas 3 sampai kelas 6 Ikhwan. Ada di sebelah sini. Ini 4 Abu, lalu sebelahnya ada 4 saat ya, 4 saat. Jadi kelas 4 ini ada 2, 4 Abu dan 4 saat. Nanti kakak kelas kalian yang berada di kelas 4 akan belajar di ruangan ini. Nah, selanjutnya tadi seperti Ustadz yang sudah bilang, itu setiap ruangan ataupun setiap ruangan itu pasti ada dispenser dan ada tempat sampah. Bisa dilihat seperti ini ya, di sebelah sini. Nanti kamu buang sampahnya jangan sembarangan ya, ada di sebelah sini. Lalu di sini ada namanya ini alat pemadam api ringan atau apa? Ya, alat pemadam api ringan. Jadi kalau waktu-waktu terjadi kebakaran ataupun percikan api bisa langsung ditangani di sini. Lalu di sini ada kelas 5 ya. Ada kelas 5 yang satu kelas 5 Yasir, yang ini kelas 5 Said ya. Kelas 5 Said, kakak kelas kalian yang akan belajar di kelas 5, mereka akan belajar di sini ya anak-anak. Isinya sama, ada buku, ada bangku, meja, kursi dan peralatan lain yang ada biasanya ada di kelas. Dan Ustadz lupa memperkenalkan setiap ruangan ataupun setiap depan kelas ya. Setiap di depan kelas itu ada mading ya, atau majalah dinding ataupun untuk menempelkan hasil karya kalian atau hasil pengumuman dari sekolah ya. Pengumuman dari sekolah biasanya akan ditempel di mading. Mading ini di setiap kelas pasti ada ya. Nanti kamu silakan lihat, itu pasti ada ya. Ada di setiap depan kelas seperti yang tadi seperti ini. Nah, ini biasanya akan diisi oleh karya-karya siswa-siswi SD dan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kelas 6 ya. Nah, ini untuk kakak kelas yang kalian yang akan nanti di kelas 6 dan selanjutnya akan melanjutkan ke SMP ataupun ke pesantren. Nah, untuk kakak kelas yang kelas 6 itu belajar di sini ya, karena sama seperti biasa, ada bangku, ada meja, ada jam, ada meja dulu, lalu ada loker. Selanjutnya kita lanjut ke sebelah sini anak-anak ya, di sebelah sini. Nah, ini nanti akan difungsikan sebagai ruang guru ikhwan anak-anak. Jadi untuk ruang guru ikhwan itu ada 2 ya. Untuk ruang guru ikhwan ada 2, yaitu di lantai 1 tadi di bawah. Lalu untuk yang di lantai 3 ini ada ruang guru ikhwan lagi. Untuk apa? Supaya guru-guru ikhwan yang mengajar di kelas 3 sampai kelas 6 mereka berkantor di sini. Jadi kalian yang kelas 3 sampai kelas 6, kalau kelas kalian itu butuh konsultasi atau butuh bertanya atau butuh ketemu mencari tempatnya, bisa menuju ruang kelas ini ataupun ruang guru yang ada di sini ya. Ada ruang guru ikhwan di lantai 3. Nah, seperti di lantai 2 tadi anak-anak, seperti lantai 2 tadi, di lantai 3 juga ada bolongan seperti ini. Ustadz, seperti tadi, Ustadz kok sekolahnya bagus, sekolahnya udah cakep, luarnya udah cakep, kok dalamnya bolong Ustadz gitu. Bukan ya anak-anak, ini bukan bolong yang disengaja atau karena dimakan rayap atau apa. Jadi ini adalah bolong yaitu untuk kita nanti akan pasangkan jendela di sini ya, jendela supaya sirkulasi udaranya lebih baik, kalian belajar menghirup udaranya yang baik, oksigennya yang baik, dan pencahayaan yang masuk juga baik gitu ya. Selanjutnya di sini
ada toilet ya, ada toilet anak-anak. Nah, seperti yang di lantai 1 ada 2 jenis toilet, yaitu toilet akhwat, lalu ada toilet ikhwan. Ya, toilet akhwat ini nanti untuk mungkin ustazah-ustazahnya yang mengajar di sini yang ingin ada urusan di toilet. Lalu sebelah sini untuk guru-guru ikhwan dan juga murid-muridnya yang ikhwan. Nah, seperti biasa jangan ngobrol di toilet, tidak boleh bercanda, tidak boleh berlari-lari di toilet. Lalu di sini di ruang kelas ini ada ruang kelas 3 Zubair anak-anak. Ada ruang kelas 3 Zubair. Ruang kelas 3 Zubair ini nanti untuk kakak kelas kalian yang berada di kelas 3, mereka akan belajar di sini. Di dalamnya juga sama seperti tadi, ada buku, ada meja, ada kotak tulis, ada loker dan hal-hal yang memang biasanya ada di dalam kelas ya anak-anak. Lalu selanjutnya anak-anak kita berada di ruang kelas depan, ruang kelas 3 Tolha ya, kelas 3 Tolha. Jadi kelas 3 juga ada 2, kelas 3 Zubair dan 3 Tolha. Kalau kamu misalnya punya saudara ataupun punya kakak yang ada di SD Emis, lalu dia kelas 3. Kelas 3 apa sayang? Kelas 3 Tolha. Nah ini, kalau kamu mau cari ruang kelasnya mana sih kakakku nih? Ruang kelasnya mana sih saudaraku ini yang kelas 3 Tolha? Nah ini, kamu bisa nanti ketemu di sini mencari kakak kamu untuk mungkin ngobrol atau membagi makanan kamu seperti itu. Ya. Nah itu untuk di lantai 3 ini, masya Allah ya, untuk lantai 3 ini jadi banyak sekali ruangan untuk kelas ikhwan ya, untuk kelas ikhwan. Jadi mulai dari kelas 3, 3-nya ada 2, 3 Zubair dan 3 Tolha. Kelas 4 ada kelas 4 Said dan kelas 4 Abu. Lalu ada kelas 4-nya 4 Saat ya, 4 Saat dan 4 Abu. Lalu ada kelas 5 Said dan 5 Yasir. Lalu ada kelas 6 Abdurrahman. Ada kelas 6 Abdurrahman. Ada juga ruang kepala sekolah, ada juga ruang toilet, ada juga ruang guru ikhwan. Itu untuk lantai 3 di gedung SD Emis Jakarta anak-anak. Masya Allah ya, maksudnya anak-anak kita sudah sampai di penghujung tur ini ya, tur ya, Masya Allah saya bilangnya tur karena kita jalan-jalan nih dari tadi, dari bawah, dari luar kelas ataupun luar gedung, kita beranjak ke lantai 3, yaitu gedung ataupun lantai paling atas di gedung Emis Biru. Ustaz, di lantai 4 ada lagi nggak sih Ustaz? Nggak ada ya. Nah, jadi di lantai 4 ini nggak ada ya. Kita sudah sampai di lantai 3. Jadi gedung SD Emis yang biru punya 3 lantai ya. Nah, tadi lantai 1 untuk apa anak-anak? Untuk kelas 1 dan 2 ikhwan. Lantai 2 untuk apa anak-anak? Untuk akhwat tok ya, bahasa Jawanya untuk akhwat tok gitu ya. Untuk kelas 2 atau kelas akhwat saja, seperti itu, tidak boleh ada ikhwan. Lalu di lantai 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin anak-anak semoga dengan video perkenalan lingkungan sekolah ini kamu menjadi lebih paham mana sih ruangan campsite, mana sih ruang guru, mana sih ruang kelas kalian. Nah, dengan kalian mengetahui itu, nanti akan menumbuhkan semangat belajar kalian untuk, aduh aku pengen cepet-cepet ke sekolah nih, aku pengen cepet-cepet belajar di kelas nih. Ya, walaupun kita sekarang berada di musim pandemi, nah kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian, anak-anak ustadz yang soleh dan soleha, bisa segera kembali ke sekolah dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari ustadz yang bisa ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat video ini dan kalian makin semangat belajarnya walaupun berada di musim pandemi saat ini. Itu saja dari Ustadz Haji mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, dan Ustadz mewakili teman Ustadz yang memvideokan ini ada Ustadz Ahlun, juga mohon maaf ketika video yang dihasilkan kurang maksimal, tapi Ustadz berdua sudah berusaha semaksimal mungkin supaya kalian bisa melihat kelas kalian. Oke? Baik, itu saja kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.